Recording in progress. Saya mencari informasi mengenai gugus fungsi penting dari suatu obat golongan obat selain morfin, mengenal gugus fungsi, identifikasi gugus OHA, aktivitas farmakologisnya. Pertama itu cari khasiat farmakologis, yang kedua gugus fungsinya, dan ketidakadaan gugus itu apa dampaknya. Nah, di sini dijelaskan pada contoh obat paracetamol. Khasiat farmakologisnya itu analgesik atau pereda nyeri, antipiretik atau penurun panas. Gugus fungsinya fenol atau aromatik, berperan dalam aktivitas antipiretik atau analgesik yang menghambat COX di otak. Amida atau CONH meningkatkan stabilitas dan menurunkan iritasi dibanding asam salisilat. Cincin aromatik penting untuk lipofilisitas. Ketiadaan gugus OHA. Jika gugus OHA pada cincin aromatik hilang atau diganti, ikatan hidrogen dengan enzim COX akan berkurang. Aktivitas analgesik dan antipiretik menurun drastis. Obat bisa kehilangan efektivitasnya karena tidak mampu lagi berikatan dengan target biologis utama. Nah, di sini saya menemukan jurnal, yaitu jurnal Journal of Clinical Medicine yang berjudul Paracetamol, A Review of Guideline Recommendations. Dan juga jurnal yang kedua itu jurnal temperatur yang berjudul Paracetamol, A Familiar Drugs with an Unexplained Mechanism of Actions. Nah, jurnal tersebut telah Journal of Clinical Medicine telah terakreditasi Q1, dan pada jurnal temperatur telah terakreditasi Q1 juga. Nah, pada jurnal tersebut, paracetamol dibentuk oleh inti cincin benzenai digantikan oleh satu gugus hidroksil dan atom nitrogen dari gugus amida atau acetamida. Ini merupakan struktur dari senyawa paracetamol. Nah, benzena sangat reaktif terhadap substitusi konjugasi secara nyata, mengurangi nilai dasar atom oksigen dan nitrogen, sementara membuat asam gugus hidroksil melalui delokalisasi muatannya dikembangkan pada anion fenoksida. Paracetamol menurunkan konsentrasi prostaglandin dan mediator proinflamasi jaringan, yang sintesisnya juga dihambat oleh aspirin atau asam asetilsalsilat. Namun tidak seperti aspirin, paracetamol tidak memiliki efek antiinflamasi yang signifikan. Aktivitas dan tidak menghambat sintesis tromboksan propembekuan, meskipun dalam menghambat enzim siklooksigenase COX. Paracetamol dapat bekerja melalui dua alternatif utama jalur molekuler, enzim prostaglandin atau G atau H. Sintase, juga dikenal sebagai COX, berfungsi sebagai enzim penting untuk metabolisme asam arachidonat. Jadi prostaglandin G atau H yang merupakan molekul tidak stabil yang dengan cepat diubah menjadi turunan proinflamasi lainnya. Nah, pada jurnal satunya, paracetamol adalah salah satu obat analgesik atau antipiretik bebas yang paling banyak digunakan. Penghambatan kuat sintesis prostaglandin atau E2 atau PGE2 di otak dibandingkan dengan PGE2 di limpa, yang menunjukkan penghambatan sintesis PGE2 di otak 8 kali lebih kuat dibandingkan pada di limpa, sedangkan beberapa insight menunjukkan penghambatan yang sama terhadap sintesis PGE2 otak dan limpa. Aksi farmakologis paracetamol
mediasi melalui penghambatan selektif enzim COX yang diekspresikan secara sentral didukung oleh beberapa penelitian in vivo pada hewan percobaan. Meskipun penghambatan kuat oleh paracetamol terhadap prostaglandin yang berasal dari otak dan sumsum tulang belakang dalam percobaan in vivo, percobaan screening in vitro menunjukkan aktivitas penghambatan yang lemah pada enzim COX-1 dan COX-2 oleh paracetamol. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada glucose OH, maka paracetamol bisa kehilangan efektivitasnya. Nah, karena tidak mampu lagi berkaitan dengan target biologis utamanya, sehingga membuat efek seperti analgesik dan antipiretik pada paracetamol menurun.